Shalom, perkenalkan nama saya Dede Nugroho Kalampar Prahi dengan NIM 122145 pada evaluasi tengah semester mata kuliah ekonomi kelembagaan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perspektif kelembagaan. Kelembagaan atau institusi adalah aturan yang diciptakan oleh manusia untuk dapat mengatur dan membentuk interaksi sosial dan ekonomi. Ada aturan yang tersebut terdiri dari dua lembaga formal dan non-formal. Yang pertama, formal terdiri dari undang-undang dan konstitusi, sedangkan non-formal terdiri dari norma sosial, hukum adat. Lembaga berperan sesuai dengan konteks lokal dan diakui karena bagian dari budaya dan nilai yang berlaku, dan juga dapat dilaksanakan atau dijalankan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Organisasi berorientasi pada tujuan, berperan dalam pelaksanaan tugas, dan dapat diakui karena didirikan secara resmi atau formal, dan juga dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Proporsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Tindakan ekonomi merupakan suatu bentuk dari tindakan sosial dan tindakan ekonomi, bahkan lembaga ekonomi yang dikonstruksikan secara sosial. Fakta atau perilaku empirik juga dapat berperilaku ekonomi, dan fenomena ekonomi bukanlah suatu yang tetap, tetapi selalu mengedepankan perubahan sekaligus perbedaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, bukan fenomena dan informasi ekonomis yang dapat diakui paradigma, akan tetapi paradigma pengetahuan yang harus menyesuaikan diri dengan fenomena dan realita yang terjadi. Karakteristik ekonomi konvensional merupakan individu metodologis. Pertama, ekonomi hanya dapat dijelaskan melalui keterkaitannya dengan tindakan individu. Mereka pada prinsip kepentingan pribadi. Selain pada perspektif perbedaan antaranya ekonomi konvensional atau arus utama dan ekonomi kelembagaan. Pelaku ekonomi konvensional. Pertama, pelaku ekonomi adalah individu yang dapat menitik beratkan utilitarisme, dan juga pelaku ekonomi adalah individu yang berbasis nilai. Dalam ekonomi kelembagaan, merupakan perilaku ekonomi adalah individu, masyarakat, dan kelembagaan. Perilaku ekonomi ditempatkan pada entitas yang dikonstruksikan secara sosial. Dalam hubungan ekonomi dan masyarakat, yang pertama konvensional ekonomi dan masyarakat terpisah, di mana masyarakat dianggap sebagai given yang berada di luar teori atau di luar ekonomi. Dan yang kedua adalah ekonomi kelembagaan merupakan bagian integral dari masyarakat. Dalam ekonomi kelembagaan lama merupakan tiga aliran pemikir, yaitu ekonomi kelembagaan lama, ekonomi kelembagaan baru. Aliran kelembagaan lama tersebut merupakan ekonomi arus utama, yang ekonomi kelembagaan baru dalam hal tersebut mempunyai institusi ekonomi. Yang pertama, sumber utama kemakmuran bukan terletak pada domain ekonomi itu sendiri, tetapi ada di luarnya, yaitu lingkungan dan institusi masyarakat. Dan bahkan juga sumber kemakmuran terletak pada kewirausahaan para pelaksana, yang dapat tumbuh ekonomi tidak sama dengan pembangunan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin jumlahnya faktor produksi barang dan jasa tanpa adanya faktor produksi yang lain. Pembangunan ekonomi dikarenakan output yang disebabkan oleh inovasi yang dapat dilakukan oleh para wirausaha, dan inovasi itu merupakan suatu perbaikan dalam pembangunan ekonomi yang dapat berawal pada suatu lingkungan politik dan juga teknologi yang menunjang kreativitas. Dalam dinamika kelembagaan merujuk pada kelembagaan yang munculnya karena adanya kebutuhan manusia yang beragam dan berproses pada kelembagaan yang dapat diawali dalam interaksi antara manusia dalam kesatuan identitas sosial, interaksi manusia dengan sumber daya. Demikianlah hasil presentasi saya pada kali ini. Sekian dan terima kasih.